Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Saputro dengan NIM 1905086065 English Department 2019 kelas C. Dan di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan CTML. Nah, jadi CTML sendiri itu merupakan singkatan dari Cognitive Theory of Multimedia Learning. Nah, jadi CTML ini merupakan pemanfaatan multimedia atau pemanfaatan media ke dalam ruang lingkup pembelajaran. Nah, jadi apa saja sih medianya? Medianya ini dapat berupa teks, dapat berupa subtitle, audio, gambar, dan video. Jadi pada HTML ini juga terdapat 12 prinsip yang akan saya jelaskan berikut ini. Prinsip yang pertama yaitu coherence principle. Jadi kita sebagai seorang guru di sini kita akan menyiapkan media pembelajaran yaitu berupa gambar disertai dengan subtitle dan juga disertai dengan audio atau suara. Misalnya kita menyiapkan gambar singa. Nah, di situ kita sertakan subtitle singa atau lion. Nah, di situ juga kita akan sediakan audio atau suara singa tersebut. Jadi hal ini bertujuan untuk dapat mempermudah murid dalam memahami tujuan materi yang akan disampaikan oleh guru. Jadi murid di sini akan dapat mudah memahami hal tersebut seperti itu. Prinsip yang kedua yaitu signaling principle. Nah, jadi pada prinsip ini kita menggunakan signaling atau meng-highlight. Nah, biasanya di sini yang di-highlight atau yang di-signaling yaitu kata-kata yang bermakna penting atau kata-kata yang important. Nah, jadi contoh-contoh dari signaling yaitu bisa dengan underline, bisa dengan italic, bisa dengan bold, atau blok warna, misalnya dengan memblok warna kuning. Nah, di sini tujuannya agar para siswa itu terfokus pada apa yang disignalkan, apa yang di-highlight. Jadi misalnya ada beberapa kata penting dalam suatu paragraf, di situ bukan suatu paragraf, suatu kalimat, di situ kita signal. Ya, jadi murid itu dapat terfokus dan murid dapat lebih mudah menangkap materi yang disampaikan oleh guru. Prinsip yang ketiga yaitu the redundancy principle. Jadi di sini guru diminta untuk dapat menambahkan sebuah narasi dalam media pembelajarannya. Nah, biasanya beberapa murid dapat lebih mudah memahami suatu materi pembelajaran jika guru membantu menjelaskannya dengan cara menarasi. Nah, jadi di sini guru dituntut untuk dapat lebih aktif menjelaskan kepada murid, dan di sini tujuannya agar murid itu dapat lebih mudah mencerna atau dapat lebih mudah memahami terkait dengan materi pembelajaran, karena di sini guru yang lebih berperan aktif daripada murid. Prinsip selanjutnya yaitu the spatial contiguity principle. Nah, jadi prinsip ini yaitu menggunakan gambar yang disertai dengan subtitle. Jadi prinsip ini biasanya disukai oleh beberapa murid karena menggunakan media gambar ini beberapa murid akan dapat tidak cepat merasa bosan karena murid itu dapat berimajinasi dengan cara melihat gambar yang sudah disediakan oleh guru. Apalagi disertai dengan subtitle, di situ akan mempermudah murid untuk dapat memahami ini gambar apa. Nah, jadi seperti itu. Prinsip selanjutnya yaitu temporal contiguity principle. Nah, jadi pada prinsip ini hampir sama dengan prinsip sebelumnya, akan tetapi di prinsip ini antara gambar dan subtitle itu munculnya bersamaan, dan juga di prinsip ini ditambahkan atau disertai dengan narasi. Jadi prinsip ini saya rasa sangat menarik karena di sini guru harus menyiapkan media seperti gambar dengan subtitle yang munculnya itu bersamaan dan disertai dengan narasi dari guru tersebut. Jadi di sini murid akan lebih dimanjakan atau akan lebih dipermudah dalam memahami sebuah materi tersebut. Karena contohnya misalkan di sini ada gambar harimau. Di situ juga disertai dengan subtitle harimau atau teks atau keterangan tentang harimau, dan juga disertai oleh narasi guru tersebut. Jadi
tidak hanya menampilkan sebuah gambar dan subtitle, akan tetapi di situ guru juga menjelaskan tentang gambar tersebut menggunakan narasi. Jadi dalam prinsip ini murid akan dibuat lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Prinsip selanjutnya atau prinsip yang ketujuh yaitu pre-training principle. Jadi sesuai dengan namanya pre-training, berarti di sini guru akan memberikan penjelasan atau pemahaman atau juga bisa dikatakan latihan sebelum memasuki materi-materi inti yang nantinya akan disampaikan oleh guru atau didiskusikan kembali dengan siswa. Nah, jadi di sini siswa akan mendapat kisi-kisi atau gambaran terkait dengan materi yang nantinya akan disampaikan oleh guru. Misalnya guru akan menjelaskan tentang materi A. Nah, jadi di sini di pre-training principle ini guru akan menjelaskan sedikit potongan-potongan kecil dari materi inti pada awal-awal pembelajaran. Nah, jadi di sini diharapkan siswa dapat memiliki imajinasi atau dapat memiliki gambaran terkait dengan materi yang nantinya akan disampaikan oleh guru pada saat pertengahan pembelajaran, seperti itu. Prinsip selanjutnya atau prinsip yang ke-8 yaitu modality principle. Jadi pada prinsip ini guru diharapkan dapat mampu menguasai multimedia seperti menambahkan animasi ke dalam suatu media pembelajaran. Nah, jadi di sini diharapkan animasi ini dapat membangkitkan semangat siswa dalam memahami materi, karena beberapa siswa, apalagi seperti siswa-siswa SMP, SMA itu pada umumnya kebanyakan sangat menyukai dengan animasi-animasi seperti SpongeBob, Naruto, Luffy. Nah, jadi dengan hal ini diharapkan siswa itu dapat mudah memahami materi-materi yang disampaikan oleh guru karena medianya merupakan sesuatu yang mereka sukai seperti animasi tersebut. Contohnya seperti ketika seorang guru ingin menjelaskan tentang simple past tense. Jadi di situ dibuatlah media yang disertai dengan animasi, misalkan kita ambil contoh animasinya itu Naruto. Nah, jadi pada media tersebut seolah-olah Naruto yang menjelaskan kepada mereka terkait dengan simple past tense ini. Nah, jadi di sini akan saya pikir akan menambah wawasan mereka atau menambah semangat belajar mereka untuk dapat memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Prinsip yang selanjutnya atau prinsip yang ke-9 yaitu multimedia principle. Jadi di sini merupakan kemampuan siswa untuk dapat memahami pelajaran melalui media gambar dan yang disertai dengan kata-kata daripada hanya menggunakan media yang berisikan kata-kata saja. Karena beberapa murid di sini jika media tersebut hanya berisikan kata-kata saja, itu akan dapat membuat murid cepat merasa bosan. Jadi di sini kita harus menambahkan dalam media tersebut yaitu berisikan gambar dan kata-kata. Namun di sini gambar yang kita tempel pada media pembelajaran kita harus berisikan gambar yang relevan atau gambar yang dapat membantu meningkatkan daya ingat mereka terkait materi yang akan kita sampaikan kepada mereka. Jadi di sini pemilihan gambar juga tidak sembarangan. Jadi kita harus memilih gambar yang sesuai disertai dengan penjelasan teks yang akan mempermudah para murid untuk dapat memahami materi yang akan kita sampaikan kepada mereka. Prinsip selanjutnya yaitu personalization principle. Jadi di sini guru diharapkan dapat menjelaskan materi itu kepada siswa tidak bertele-tele atau sesederhana mungkin guru itu memberikan penjelasan terkait materi kepada siswa. Jadi di sini siswa juga akan dapat lebih mudah memahami ketika guru itu menjelaskan materi secara singkat, padat daripada guru menjelaskan materi secara bertele-tele. Nah, di sini juga bisa diakalin dengan cara biasanya sosial. Dengan cara sosial yaitu seperti memberi
memberikan instruksi untuk mereka berdiskusi atau mereka berdialog berpasangan. Di sini akan dapat mempermudah siswa dalam mengingat pelajaran yang disampaikan oleh guru. Prinsip yang ke-11 yaitu the voice principle. Jadi kita sebagai seorang guru harus menambahkan narasi ke dalam media pembelajaran kita. Jadi misalkan kita memiliki media pembelajaran yang berisikan gambar, video, bahkan disertai subtitle. Ketika kita tidak memberikan narasi ke dalam media kita, itu akan membuat murid masih terasa mengambang atau masih terasa kebingungan karena kita tidak memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan gambar yang muncul, video yang muncul. Nah, ketika kita memberikan sebuah narasi ke dalam media kita, itu akan mempermudah murid untuk dapat memahami materi yang kita sampaikan melalui media pembelajaran kita. Akan tetapi di sini untuk dapat lebih menarik atau untuk dapat membuat media kita lebih menarik, kita akan menambahkan sound atau back sound yang friendly atau yang menyenangkan, yang menambah semangat mereka sehingga murid-murid ini dapat menikmati media pembelajaran yang kita sampaikan kepada mereka. Jadi di sini harapannya murid-murid akan dapat memahami pembelajaran dengan hati yang gembira. Prinsip yang selanjutnya atau prinsip yang terakhir yaitu the image principle. Jadi sesuai dengan namanya image, berarti prinsip ini kita harus membuat media secara visual seperti gambar, video atau animasi. Nah, jadi di sini tujuannya untuk dapat membangkitkan semangat para siswa ketikanya kita membuat media yang pada umumnya mereka sukai seperti gambar. Misalnya kita menampilkan di situ gambar dari karakter Mobile Legends atau animasi dari karakter Mobile Legends. Bahkan kita dapat mengombinkan antara gambar, animasi sehingga murid-murid di sini diharapkan akan dapat lebih mudah menerima materi-materi yang disampaikan oleh guru kepada murid tersebut. Namun dengan catatan gambar, video atau animasi tersebut harus harus berdasarkan materi. Jadi ketika kita memilih ketiga hal tersebut harus relevan dengan materi yang akan kita sampaikan. Misalnya kita ingin menjelaskan terkait dengan greetings. Nah, jadi di situ kita harus mendownload atau menempelkan animasi seperti orang memberikan salam atau seperti orang menyapa pada media pembelajaran kita. Jadi di sini murid akan dapat langsung melihat atau dapat memahami, oh ternyata seperti ini cara menggreetings. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan CTML dan 12 prinsipnya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk dapat memahami terkait apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.